Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 13 Maret 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi kami semua agar mau dipahat dan dipoles untuk bangunan bait suci-Mu, ya Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi hari ini akan dibacakan oleh Saudara Flandi Torondek. Kepada Saudara Flandi, kami persilahkan. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Judul renungan kita pada pagi hari ini, tanggal 13 Maret adalah dibentuk di bengkel Allah. Ayat Alkitab, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas, dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Kita bukan milik kita sendiri. Kita telah dibeli dengan harga yang mahal, yaitu penderitaan dan kematian anak Allah. Jika kita sungguh-sungguh memahami hal ini, kita akan merasa bertanggung jawab besar untuk menjaga diri dalam kondisi kesehatan terbaik, agar dapat memberikan pelayanan yang sempurna kepada Allah. Kita percaya tanpa ragu bahwa Kristus segera datang. Tidak ada keraguan, dan selama bertahun-tahun kita tidak pernah ragu bahwa doktrin yang kita pegang hari ini adalah kebenaran masa kini, dan bahwa kita sedang mendekati penghakiman. Kita sedang bersiap untuk bertemu Dia yang diiringi oleh rombongan malaikat kudus akan datang di awan-awan surga untuk memberikan sentuhan akhir berupa keabadian kepada orang-orang yang setia dan benar. Ketika Ia datang, Ia tidak akan membersihkan kita dari dosa, tidak akan menghapus cacat karakter, atau menyembuhkan kelemahan tabiat kita. Jika pekerjaan itu dilakukan bagi kita, semuanya harus selesai sebelum saat itu. Ketika Tuhan datang, mereka yang kudus akan tetap kudus. Mereka yang menjaga tubuh dan roh dalam kekudusan, pengudusan, dan kehormatan akan menerima sentuhan akhir berupa keabadian. Tetapi mereka yang tidak benar, tidak dikuduskan, dan najis akan tetap demikian untuk selamanya. Tidak ada pekerjaan yang akan dilakukan bagi mereka untuk menghapus cacat dan memberikan karakter yang kudus. Semua ini harus diselesaikan sekarang, di masa pencobaan ini. Kita sekarang berada di bengkel Allah. Banyak dari kita adalah batu kasar dari tambang. Tetapi ketika kita berpegang pada kebenaran Allah, pengaruhnya bekerja atas kita. Ia mengangkat kita dan menyingkirkan segala ketidaksempurnaan dan dosa, apapun bentuknya. Dengan demikian, kita dipersiapkan untuk melihat Sang Raja dalam keindahannya, dan akhirnya bergabung dengan para malaikat kudus di kerajaan kemuliaan. Disinilah pekerjaan itu harus diselesaikan bagi kita. Di sini, tubuh dan roh kita dipersiapkan untuk keabadian. Demikian bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih atas penatalanan Saudara Flandi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan.
Roh Nubuat berkata dalam The Youth Instructor tanggal 31 Agustus tahun 1893 paragraf 6. Mereka yang memiliki kekurangan dalam karakter, perilaku, kebiasaan, dan praktik, hendaknya memperhatikan nasihat dan teguran. Dunia ini adalah bengkel Allah, dan setiap batu yang dapat digunakan dalam bait suci sorgawi harus dipahat dan dipoles, sampai menjadi batu yang teruji dan berharga, yang layak untuk tempatnya dalam bangunan Tuhan. Tetapi jika kita menolak untuk dilatih dan didisiplinkan, kita akan seperti batu yang tidak mau dipahat dan dipoles, dan akhirnya dibuang sebagai sesuatu yang tidak berguna. Kita semua adalah batu kasar dari tambang. Kita memiliki kekurangan dalam karakter, perilaku, kebiasaan, dan praktek. Karenanya agar kita layak menjadi bagian dari bangunan Tuhan, kita harus dipahat dan dipoles. Apakah diri kita sendiri yang memahat dan memoles? Dalam paragraf 7 dikatakan, mungkin tampak bahwa kita harus mempelajari hati kita sendiri dan menyelaraskan tindakan kita sendiri dengan standar kita sendiri. Tetapi bukan demikian halnya. Hal ini hanya akan merusak, bukan memperbaiki. Pekerjaan itu harus dimulai dari hati, dan kemudian roh, kata-kata, ekspresi wajah, dan tindakan hidup akan menunjukkan bahwa perubahan telah terjadi. Dengan mengenal Kristus melalui kasih karunia yang telah Ia curahkan dengan limpah, kita diubah dan karakter kita disucikan melalui kepercayaan akan kebenaran. Apakah kasih karunia Kristus yang dicurahkan dengan limpah bagi kita? Rohnya Yesus itu sendiri. Roh Nubuat berkata bahwa kasih karunia Kristus itu adalah rohnya Kristus. Oleh menerima rohnya Kristus, maka Kristus tinggal di dalam hati kita. Itu sebabnya, masih dalam paragraf yang sama dikatakan, dalam kerendahan hati kita untuk memperbaiki setiap kesalahan dan kekurangan karakter, karena Kristus tinggal di dalam hati, kita akan dipersiapkan untuk keluarga sorgawi di atas. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, yang perlu dipahat dan dipoles adalah karakter kita, dan yang mengerjakan adalah Yesus Kristus itu sendiri, yaitu oleh tinggal di dalam hati kita. Sebab pekerjaan memahat dan memoles itu harus dimulai dari hati, dan itu bukan pekerjaan kita. Itu bukan pekerjaan eksternal, tetapi pekerjaan internal. Itu bukan pekerjaan jasmaniah, tetapi pekerjaan rohaniah. Namun, pekerjaan internal yang rohaniah tersebut akan nyata terlihat secara eksternal jasmaniah. Dan pekerjaan memahat dan memoles tersebut bukan nanti, tetapi harus mulai dari sekarang. Renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha, halaman 80 paragraf 3. Kita sedang bersiap untuk bertemu Dia yang diiringi oleh rombongan malaikat kudus, akan datang di awan-awan sorga untuk memberikan sentuhan akhir berupa keabadian kepada orang-orang yang setia dan benar. Ketika Ia datang, Dia tidak akan membersihkan kita dari dosa, tidak akan menghapus cacat karakter, atau menyembuhkan kelemahan tabiat kita. Jika pekerjaan itu dilakukan bagi kita, semuanya harus selesai sebelum saat itu. Artinya, mulai dari sekarang kita harus memohon kepada Tuhan agar rohnya dicurahkan kepada kita, yang kita terima oleh iman. Sebab Yesus tinggal di dalam hati kita oleh iman. Efesus 3 ayat 17 berkata, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Dan kehadiran Kristus dalam hati itulah yang disebut penghibur. Sebab Kristuslah sang penghibur yang mengubahkan karakter kita. Manuskrip 61 tahun 1890 paragraf 21 berkata, parang kebenaran yang perkasa telah membawa mereka keluar dari dunia sebagai batu kasar yang harus dipahat dan dibentuk kotak serta dipoles untuk bangunan sorgawi. Mereka harus ditatah oleh para nabi dengan teguran, amaran, peringatan, dan nasihat, agar mereka dapat dibentuk menurut pola ilahi. Ini adalah pekerjaan khusus dari penghibur untuk mengubah hati dan karakter, agar manusia dapat mengikuti jalan Tuhan. Ini bukti bahwa sang penghibur itu adalah Yesus itu sendiri. Sebab yang mengerjakan pemahatan dan pemolesan karakter adalah Yesus. Dan Yesus tinggal dalam hati kita oleh kehadiran rohnya yang disebut penghibur.
Manuskrip Releases volume 14 halaman 179 paragraf 2 berkata, Yohanes 14 ayat 16 dan 17 dikutip, ini merujuk pada kemahadiran Roh Kristus yang disebut penghibur. Roh Nubuat dengan jelas menyatakan bahwa penghibur yang disebut dalam Yohanes 14 ayat 16 dan 17 adalah rohnya Kristus. Oleh sebab itu, renungan pagi hari ini amarkan dalam Maranatha halaman 80 paragraf 4. Ketika Tuhan datang, mereka yang kudus akan tetap kudus. Mereka yang menjaga tubuh dan roh dalam kekudusan, pengudusan dan kehormatan akan menerima sentuhan akhir berupa keabadian. Tetapi mereka yang tidak benar, tidak dikuduskan dan najis akan tetap demikian untuk selamanya. Tidak ada pekerjaan yang akan dilakukan bagi mereka untuk menghapus cacat dan memberikan karakter yang kudus. Semua ini harus diselesaikan sekarang di masa percobaan ini. Biarlah masing-masing kita berdoa dan memohon kehadiran Kristus dalam hati kita, yaitu oleh kehadiran rohnya yang kudus yang disebut Roh Kristus, agar proses pemahatan dan pemolesan sudah dapat dimulai, sebab tidak lama lagi bengkel ditutup. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat vital pada pagi hari ini. Bila mana kami rindu untuk masuk dalam kerajaan-Mu, maka penting bagi masing-masing kami mau dipahat dan dipoles, dipersiapkan untuk menjadi bagian daripada bangunan bait suci sorgawi. Dan satu-satunya cara untuk kami dapat dipahat dan dipoles, dipersiapkan untuk bangunan Tuhan, kami harus memiliki akan rohnya Kristus. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan memiliki rohnya Kristus yang disebut penghibur, maka itulah wujud kami dipahat dan dipoles, dipersiapkan, sebab karakter kamilah yang harus dipahat dan dipoles, sehingga layak untuk mewarisi kerajaan sorga. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.